Syukur kita Allah pilih kita dalam masa yang muda, kita belajar perkara yang mulia. Perkara kalamullah, kalamnya Allah yang kita pelajari. Maka mesti kita tanamkan dalam diri saya dan kita ini. Kita ini lagi belajar yang mulia. Maka kita rubah mindset, pola pikir kita. Apa yang bapak saya lakukan di tempat ini? Gak bisa main game. Tapi kenapa diletakkan di tengah hutan nih? Gak ada kiri kanannya. Kiri kanannya ada apa? Sawit. Sebetulnya orang tua bukan gak sayang dengan anak, tanda sayang dengan anak. Dihantar ke tempat yang mulia, belajar perkara yang mulia. Supaya apa? Supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bukan di dunia ini saja, tapi Allah akan muliakan kita di akhirat. Bukan kitanya saja dimuliakan, orang tua kita dan setiap orang yang terlibat dengan kita dimuliakan oleh Allah. Hari ini orang tua bangga kalau anaknya sarjana. Orang tua bangga kalau anaknya profesor, doktor, gelarnya sepanjang tali baruak. Panjang gelarnya. Tetapi sedikit orang tua yang bangga orang tua kalau punya anak, anaknya hafal Al-Quran. Bahkan kita pun sama, minder juga. Aku pulang besok, aku nak ngaji lagi. Mungkin Pak, kemarin terpikir juga deh pas pulang. Ada yang bilang sama ibu bapaknya, nggak usah mondok lagi. Capek mondok. Ya. Sekolah aja lah. Ya. Ada kan? Tapi dari wajah-wajahnya Ustaz nampaknya iya. Karena terpaksanya datang juga. Ini mau kita rubah nih pola pikir kita. Ya. Kita ini adalah duta-dutanya Allah di permukaan bumi ini. Kita ini adalah wakil-wakilnya Allah di permukaan bumi. Mewarisi dari kalamullah. Tidak semua orang Allah pilih belajar agama. Hari ini dipilih kita. Maka mesti kita pertama, mesti kita bangga dipilih oleh Allah. Dari sekalian masih muda, kita 20 tahun. Selesainya 24 tahun. Tak ada dikirim sebesar pun dari rumah. Seperti nyampakkan anak batang ubi itu. Cari uang sendiri, belajar sendiri, selesai sendiri. Ya, yang kesyukuran siapa tadi? Yang mana tadi? Orang anak. Yang syukuran tadi. Nah, orang tua datang. Nah, aduh. Saya sampai selesai tidak ada orang tua datang. Nah, ya. Ibu meninggal 2004, mondok 2003, 2004 tuh meninggal. 4 juz. Pulang kampung. Tarbiyah kampung tuh supaya kita nak belajar. Apa yang belajar Quran? Tak dapat apa-apa. Tapi karena tekad kuat berangkat lagi. Sampai selesai. Tak ada kiriman biaya. Zaman kami itu dulu masaknya pakai buangan besar, kuali besar. Ya salah kalau sore-sore ini kan lapar ya. Ya penggorokan mah. Nah, kan habis masak tuh nanti dia dibuang apanya? Kayunya dengan kan ditutup dengan daun pisang. Nah, itu udah masak nasi itu. Nah, nanti baru disalin. Kan tinggal keraknya. Kita tidak ada uang. Waktu zaman kami itu cuma roti 500 perak. Cuma 500 tidak ada. Coba dengan apa mau dibeli? Tidak ada. Nah, kerak-kerak itulah tuh. Bantuin malah. Kalau kita kan rajin bantu-bantu kan. Anak sekarang malah nyuci nampan apa ya? Tinggal TV aja ya terima bersih kan. Nyuci nampannya tinggal selesai. Kita 80 nampan ya. Aman aja dulu. Sekarang satu nampak tak terbersih kan karena terima bersih. Kerak itulah kita makan. Itu udah seperti kerak itu rasa roti. Bagaimana kalau rotinya itu? Keraknya itu rasa roti. Tak ada lagi uang.
Jangan harap kamu dikirim tiap bulan, tiap minggu. Nggak usah diharap. 4 tahun. Pas wisuda pun orang tuanya datang semua. Keluarga datang, awak tak ada yang datang. Tapi itu tidak menyurutkan mental semangat kita belajar Quran. Hari ini alhamdulillah kita dibantu orang tua, fasilitas diberikan orang tua, diberikan kemudahan. Tanda sayang orang tua kepada anak. Maka bagaimana kita yang belajar ini harus punya planning. Ada yang 3 tahun sini. Ini udah berapa tahun? Tahun ketiga. Ya, ini yang ketiga. Tahun ketiga. Aturannya kita sudah planning nih. Maksudnya kita punya, saya di sini mesti selesai. Orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Kawan bisa, saya kok enggak gitu. Aturannya lebih dipacu lagi. Kawan kok bisa subuh, saya kok belum juga nih. Padahal sama masuk. Apa beda dia dengan saya? Mesti kita pelajari ini. Berpacu-pacu dalam kebaikan tidak apa-apa. Alah, tidur aja lah, nanti kan selesai. Itu ya bahaya tuh. Mestinya yang punya kawan kok bisa 1 lembar dia, saya kok 1 pojok cuma. Sementara yang dihafal sama kan? Kan ada yang 32 juz, 30 juz semua. Nah, kan ada yang lebih samanya, yang dihafal sudah nampak. Aturannya saya lebih menang daripada kawan. Jadi bagaimana kalau kita nak lebih baik daripada orang lain? Pertama, tekan nafsunya. Nah, kalau ngapal Quran ini banyak tidur tak jadi dia. Banyak jalan-jalan tak jadi juga. Banyak makan tak jadi juga. Mesti di dalam kita ta'lim man talabal ula sahiral layali. Man talabal ula, bang, siapa inginkan kemuliaan daripada Allah, sahiral layali, hendaklah berjaga malam. Tak bisa banyak tidur. Kita mau khatam kubra dulu. Ada kawan saya anak Ternate. Mulai belum belajar ikhra adanya, sudah sampai di pondok Batam. Ketika khatam kubra itu 2007 tuh, kami 6 orang khatam kubra. Kata dia, bang, aku mundur lah bang. Aku tak sanggup kubra ini. Dia bilang, kau dari Ternate datang, dari kecil sekarang udah besar. 8 tahun lah di pondok ya. Dari nol betul, dibawa dari Ternate. Sampai selesai dia 30 juz. Sedikit lagi kubro. Dia kata saya mundur. Bodoh bro. Kita dah lama nih, usah sedikit lagi. Kita tekan aja nafsu kita sedikit nih. Agak berapa hari sebelum kubro, insya Allah selesai. Selesai 30 juz, tak boleh pulang loh. Izinkan sama pondok, dikasih izin oleh pondok pulang loh. Betul pulang, di 1 tahun pulang. Nggak tanggung-tanggung pulang ya. Tapi selesai 30 juz. Jadi setiap malam itu kita berdua tuh, dia pojok sana, saya pojok sini. Ngaji lagi tak sampai jam 1, sampai jam 2. Kalau dulu kita tidurnya nggak seperti sekarang. Kalau udah baring, lama selesai. Kalau kita duduk, dia tidur bisa duduk. Kalau terduduk dia bisa nggak gerak-gerak. Kalau terduduk kayak ini nggak bisa tuh. Memang terduduk. Ngaji. Kalau gitu kan wajib kayak gini loh. Nggak ada ngaji kayak gini. Tidur loh. Memang goyang badannya. Nah, saking goyang tuh tidur nanti gini, terduduk. Nanti terbangun ngaji lagi. Nah, kalau udah bisa duduk kayak gitu, insya Allah selesai. Tapi kalau masih baring ya, ngalah, sama tuh. Maknanya lebih cinta dia kepada tidurnya daripada ngaji. Maksudnya itu. Quran tuh nomor 1 dia. Di atas segala-galanya. Lebih cinta Quran, lebih daripada makan, lebih cinta Quran daripada tidur, lebih cinta Quran daripada jajan, lebih cinta Quran daripada main-main. Insya Allah jadi dia. Dan buktinya nampak gitu. Saya tengok yang berhasil di atas saya tuh. Bisa dia kubur. Kita tengok amal malam. Pantaslah. Orang tidur dia tidak tidur. Orang main bola dia ngaji. Orang main-main dia ngaji juga. Oh ini kok pantas. Itu buat menang dia. Memang dijadikan Al-Quran itu nomor 1 dia. Wajarlah dia dapat hafalannya banyak.
Kalau itu kita tidak bisa, maka jadilah kita pemegang bangku terbaik. Orang naik, watak naik-naik kan. Nah, jadi pemegang bangku lah. Apalagi adik-adik sekalian nih. Sekarang kesempatan terbaik bagi kita. Sekarang banyak kemudahan-kemudahan anak-anak hafal Quran. Zaman kami itu tidak ada. Jangankan nawarkan anak gadis sama awak. Ditawar pun tak ada. Selesai 30 juz. Tawar pun tak ada. Apa nanti, kalau dia nanti hapus 30 juz, paling dia jadi garim masjid. Jadi imam, itulah. Kayak gitulah imam dulu. Tapi sekarang banyak kemudahan. Allah berikan kepada anak-anak hafal Quran. Tenaga pengajar diminta hari ini. Cuma yang selesai sedikit. Enak. Sekarang ini jaminan ya. Kalau kalian ini hafal Quran, ini ada jaminannya. Banyak sekolah-sekolah minta. Kalau nanti kalian ada rezeki mau kuliah ke luar negeri, dapat beasiswa dibiayai sampai selesai. Banyak jaminan daripada orang tuanya bangga. Nah, keluarganya akan senang. Akan lahirlah pejuang-pejuang Islam. Maka dari mana nasabnya? Jika kita dari pondok. Kalau zaman hari ini target 3 tahun ini sebenarnya target terendah gitu. Nggak main lagi. Zaman dulu kita 3 tahun. Kenapa? Kalau dulu kita himmat dulu pondok dulu. Setiap minggu pun ada masaknya. Jadi kalau masak itu libur ngajinya. Kemudian ada kegiatan lain, malam marka, bantu pula hikmat lagi, atau Jumaah ada istimewa, kita hikmat banget itu. Kapan mau ngajinya lagi? Karena itu memang program pondok kan. Nah, banyak waktu kita libur. Kalau hari ini anak-anak tinggal TB aja, terima bersih. Masak dah pakai gas. Sambil tidur-tidur kita masak dulu, ya kan? Tak banyak lagi kegiatannya. Kalau kita dulu payah. Masak pakai kayu. Kalau hujan, alhamdulillah lah tuh. Tiup gitu loh kan. Baru kering. Tetapi yang berkurang hari ini semangat. Keinginan kuat itu kurang hari. Semangat dan keinginan kuat. Apalagi yang masih muda-muda nih. Apalagi 1 lembar 1 hari. Maghrib berapa jam? Nggak usah cerita asarnya mau rajin-rajin, nggak usah main aja langsung besok. Maghrib sampai Isya itu adalah 45 menit. Nah, kalau 1 ayat itu kita ulang 10 menit, berbui mulut kita. Masa 10 menit itu tak dapat 1 ayat? Tak usah dihafal lagi, dibaca aja. 1 menit, 1 ayat ini diulang 10 menit. Kalau tengok jam 2. Ulang 10 menit, hafal kan? Kalau nggak hafal, ini kan ada gini kepala tuh sedikit encer kan? Berarti ada hang nih. Ada hang mana? Gini sedikit ke dinding tuh, biar encer sedikit kan? Masa 10 menit nggak hafal 1 ayat? Berarti kan nggak tahu itu. Nggak usah hafal, baca aja, tengok 10 menit, tengok betul jam 10 menit. Berapa kali? Kalau tak hafal itu mustahil. Diulang 10 menit. 40 menit, 45 menit, hafal 4 ayat. Pojok tuh kan? Ada 5, ada 6, ada lebih. Maghrib itu sudah hafal 4 ayat. Salat Isya itu berapa saat? Salat program sampai jam 10 malam. Apa aja? Bisa taruhlah habis jam 8 atau setengah 9 sampai jam 10, 1,5 jam. 150 menit. Maka kalau 1 ayat aja, maghrib Isya sudah hafal berapa? 19 ayat. Itu tak pakai subuh, tak pakai tahajud, pakai waktu itu aja tuh. Insya Allah itu 1 lembar 1 hari. Kalau 1 lembar 1 hari, sebulan dapat 3 juz. Taruhlah potong libur 4 hari, sudah 26 hari. Taruhlah mukamal atau melancarkan.
2 juz aja lah 1 bulan. Maknanya setahun kita potonglah 2 bulan masa libur istirahat dan Ramadan, tinggal 10 bulan. Dalam 1 tahun sudah 10 juz. 20 juz. Tinggal lagi 10 juz. Masa 2 tahun udah selesai tuh. Taruh yang melancarkan dengan kumroh 1 tahun. Kumrohnya lama-lama. Kalau kumroh itu masanya 1 tahun tak lewat, itu udah selesai kumroh. Terlalu lama. Dalam 1 tahun dia kumrohnya. Syukurlah sekarang 1 tahun jaraknya. Tidak bisa dia kumroh 1 tahun, berarti terlalu lama-lama. Tidak serius dia ketika persiapan kumroh. Itu aja kan. Bukan gara-gara ustaznya terima aja. Dia mesti aktif kumroh itu. Karena target dia. Kita kan buat program aja menyimak. Pengalaman saya waktu di Batam itu, karena kita caplok program Ustaz Sofyan Nur itu setiap hari itu sabak ulangnya 2,5 lembar wajib, tak pakai koma, tak pakai titik, sebesar kelapa. Mesti sabak ulang 2,5 lembar, setor, tak pakai kurang-kurang, 2,5 lembar aja setiap hari. Berapa dia sabak ulang tak lancar. Dan setiap hari dia baca 3 juz, setor. Bukan sama kawan, kawan kan nipu-nipu. Dah. Karena kami data tuh. Udah selesai. Jadi kalau saya pula pengolah lagi. Awak gue orang Minang. Bisa kamu baca 1 juz 10 menit. Gimana cara baca? 10 menit. Timbal balik itu 10 lembar. Nah, timbal balik kan 10 lembar. Bisa kamu baca 10 menit. Itu aja kamu bacaanmu. Dan terbang tuh biasanya. Paling kuat tuh 15 menit itu sudah dengan tertib. Kalau 10 menit tak jelas baca. Apa tuh kan udah jelas tuh. Akhirnya aja. Akhirnya aja yang tahu. Makanya hilang. Terus 10 menit tuh. Bisa kamu baca satu tuh. Saya tes balik. Rupanya memang hilang. Terbang deh. 3 lembar terbang. Ya selesai deh. Tipu muslihat deh. Awak pula diolah aja kan. Saya pernah tidur kan. Siap. Aku segala tipu ya. Pengalaman awak ini tipu lah ya kan. 15 menit. Maka kalau trik itu dibuat, insya Allah paling lama lah satu tahun, insya Allah 3 juz setiap hari. Apalagi 3 bulan. 3 bulan ya. Karena program kalau ikut program itu insya Allah. Apalagi ada program Mukamal 5 juz, itu lebih mantap lagi. Kalau kami dulu 5 juz itu setiap minggu. Setiap minggu ini kan setiap hari sabak gitu. Sabki manzil kan, manzil 1 juz. Jadi setiap minggu cuma ambil 5 juz. 1 sampai 5, 6 sampai 10. Setiap minggu tuh. Kalau itu program itu diikuti insya Allah 3 bulan, 4 bulan bisa bro. Dan ikut tertib tadi. Tekan langsung memang tak bisa. Tak dapat, tak boleh tidur. Tekan kayak gitu. Ngantuk, kasih air di depan. Cebur kepala dalam air sedikit kan. Itu tekan nafsunya kalau dibiarkan tidur. Maka jadi mawaliting saya itu 4:30 sore dah selesai deh umroh. Karena memang kita tekan 1 tahun pelancar itu memang tekan. Kalau tak boleh main bola. Setor sama saya tiap hari 3 juz, saya simain. Setiap minggu itu 5 juz, besok 10 juz. Pokoknya setiap minggu itu digilir 5, 10, 15, 20 sampai begitu. Jadi setiap bulan itu dia subura terus sampai terakhir endingnya kubroh. 4:30 sore segininya. Udah selesai deh. Bacanya santai. Tak cepat ya, santai. Orang awam pun menyimak bisa begitu santai karena sudah diprogram tadi. Bisa nggak? Nggak ada kata-kata nggak bisa. Kalau kita mau, Allah kasih jalan. Cuma kita aja tidak mau, itu masalahnya. Tergantung ustaznya kan, tergantung kita. Kita yang semangat, nanti ustaz akan semangat pula. Kalau santri, Allah semangat. Kita mesti super aktif. Jenjang kita masih panjang.
hafiz Quran lagi, mengajar alim. Alim itu minimal 8 tahun. Kalau kita 3 tahun tambah 8 berapa? 11. Belum takhasus agak 2 tahun. Sudah berapa? 13 tahun. Keluar setahun. Minimal 14 tahun. Jadi kalau Quran aja di kita bisa 5 tahun, cuma ini nih. Banyak kita belajar lagi. Banyak lagi mau kita belajar. Jangan kita istilah sudah selesai Quran, adalah masih banyak lagi, mumpung masih muda. Kalau di Pakistan kita tengok 24 tahun udah mufti. Kalau sekarang tuh, kalau di Indonesia sudah S3, 44 tahun. Sudah bisa memberikan fatwa, dari kecil ya mondok. 14 tahun dia selesai, 24 dah. 14 tahun deh. Jadi betul-betul kita nih pakar. Kalau kita belajar pondok, betul-betul mantap kan. Nanti yang udah selesai kita kasih gelar nanti S1. Tenang aja itu. Ragu Bapak Ibu, nanti kalau pondok dapat nanti kami kasih gelar S1. Kalian ngaji-ngaji aja. Udah umur 21, 22 katanya kita gelar S1 besok. Nah, yang penting pondok dulu. Nah, kita kasih gelar S1 ya nanti. Tak perlu kita sibuk-sibuk kuliah. Mumpung ada mudah ya, apa yang susah. Maka dari sekarang kita manfaatkan waktu yang ada. Kalau tidak ada kiriman, jangan nangis kita. Banyak baca Yasin, banyak baca Al-Waqiah, kirim pada orang tua. Ini orang tua datang, kok enggak? Nah, minder pula kan? Tidak ada dapat kiriman. Latihan kita belajar amal dengan Al-Quran. Saya alhamdulillah waktu di pondok itu udah kemana-mana, uang nggak ada. Setiap tahun itu kita programnya 20 hari. Bisa pergi ke Tanjung Balai Karimun 2 kali, uang nggak ada. Tapi modal itu tadi, setiap pagi kita baca Yasin, malam Al-Waqiah. Kalau enggak kita sholat hajat banyak-banyak. Yang mau khatam, yang mau lama-lama susah-susah hafalan itu, kalau bisa, kalau Sayyidina Ali itu karena cerdas otaknya setiap minggu. Aturannya kayak kita ini jangan setiap minggu. Kalau dalam fadilah amal itu kan Sayyidina Ali bacanya setiap malam Jumat. Kalau model-model kita ini 1400 tahun yang lalu, jangan malam Jumat. Setiap hari aturannya. Karena Ali itu otaknya encer. Nggak banyak maksiatnya. Kalau kita ada setiap malam kita amalkan amalan Sayyidina Ali itu, sholat hajat 4 rakaat setiap malam, supaya hati kita ini terbuka. Dulu di atas saya itu selesainya suburannya 1,5 tahun. Ditanya apa amal, setiap malam dia baca amalan Sayyidina Ali, sholat hajat 4 rakaat, Yasin, kemudian Al-Luqman, Alif Lam Mim Sajdah, kemudian Al-Mulk. Itu setiap malam dia baca. Jadi ketika ngafalnya mudah dia, 1,5 tahun selesai. Suburan. Suburannya didengar di tempat Ustaz Sofian. Rupanya mertuanya juga jadi. Maka kita manfaat sekarang. Kalau nak datang kiriman, terlambat kiriman itu biasa. Karena mati gitu. Kan masih makan kan? Tak mati gitu. Kalau Quran itu kita lah insya Allah kenyang. Lapang kita baca Yasin, insya Allah kenyang. Sekarang menanamkan cinta. Yang kedua, bagaimana kita beramal dengan Al-Quran. Kalau mau lancar bacaan Quran, kita latihan di sholat. Saya kata lancar-lancar, coba tes di dalam sholat. Kita baca di dalam sholat, diurut. Sholat duha, baca sekian ayat. Nanti sholat qobliyah, ba'diyah baca. Sholat tahajud panjangkan lagi. Supaya kita ada nur Quran. Sekarang kita sudah membaca, tapi nur itu belum masuk. Kita inginkan bagaimana orang-orang yang belajar Al-Quran ini, mondok tahfiz Quran, betul-betul dia ngamalkan Quran. Bagaimana mengamalkan Quran? Berubah akhlaknya. Pertama, akhlak kepada orang tua.
kata-katanya lembut kepada orang tua, kepada guru, kepada pembina. Kemudian ketika dia pulang ke rumah, betul-betul sifat Quran wujud. Ya. Bukan jadi raja di rumah nanti. Membantu orang tua di kampung dia senangi. Jangan menjadi ikhlaqul khair, kunci daripada kebaikan. Nah, itu gara-gara mondok. Tengok. Pulang nggak nampak mondoknya. Nah, jangan seperti itu. Kita menjadi penghalang orang untuk belajar agama, jangan sampai. Maka kita latihan amal. Kemudian bagaimana kita jadi miftahul khair, jadi pintu kunci-kunci kebaikan. Karena sesama berjuang. Kalau ada kawan kendala, kita bantu. Jangan kita bully. Ya kan? Kita bantu dia. Kamu apa kendalanya? Karena kita sama berjuang. Kita ini partner, kawan. Kawan selesai, ini kok enggak gitu. Kawan bisa, saya kok enggak. Maka kita jadi partner. Kita saling bantu. Berapa tahun? Oh, saya ada 1 tahun lebih. Ada berapa duit? Cuma 5 juta. Apa kendala? Kita terima curhatan kawan. Apa susah ngapa? Nah, kita kasih solusi. Makanya dakwah ini penting, kita sama kita ini mesti berdakwah satu sama lain. Saling ingat-ingatkan, saling bantu-bantu. Nah, saling bahu-membahu supaya sama-sama kita berhasil. Apa masalahnya? Mungkin selalu ingat orang tua satu, ya. Mungkin ada perkara yang lain sehingga tidak tawajud. Maka kita menjadi solusi. Nah, sama-sama berjuang. Karena syaitan tak suka kalau kita nanti hafal Quran, tak suka. Syaitan ini suka deh kalau kita pulang dari pondok tidak berhasil. Nah, suka betul ya. Maka ini Masya Allah, kita di pondok banyak doa. Doakan orang tua, doakan guru kita, doakan yayasan ini, doakan orang yang telah membantu pondok kita, doakan kawan-kawan kita. Kawan tak susah dia, kita doakan, ya Allah mudahkan siang, ya Allah susah dia ngapal. Ya, kita doakan orang lain kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan datang kepada kita. Ada rezeki berbagi, ya, jangan mansur. Makan surang. Nanti hilang lemarinya baru curhat Ustaz. Tak, lemariku hilang isinya. Ya kamu mansur ya. Makan surang ya kan? Galak sama-sama. Ya kan? Pas makan surang-surang. Nah, ada rezeki bagi kawan. Mungkin asbab kita bagi itu kadang-kadang itulah memudahkan kita belajar. Ya kan? Didoakan oleh kawan. Nah, nggak tahu kita kan, ada faktor itu. Kalau orang tua kita datang ke pondok beritahu, Bu, Pak, kalau nanti ke pondok jangan bawa sedikit, bawa banyak sedikit. Ya, jangan beli 1 goreng, beli gak 10-20, bisa kawan dibagi. Kok hilang terus lemari? Iyalah Bapak Ibu bawa sedikit. Hilang isinya. Nah, coba bawa banyak, aman itu. Dia beritahu. Kalau Bapak Ibu datang ke pondok bawa electricity, kasih fadilah ya kan? Kawan-kawan sini kan belajar dia hafal Quran. Nanti Bapak Ibu dapat nilai juga, dapat pahala hafal Quran. Walaupun Bapak Ibu bukan saya saja, ini kawan-kawan banyak perjuangan. Suruh lebih dikit. Kalau ada minimal doa lah, maka penting kita ini doa kebaikan. Kemudian yang sangat penting lagi, kita santri ini membawa citra pondok, citra ustaz, citra yayasan. Apapun keadaan di pondok, jangan curhat sama orang tua. Kalau curhat baik bagus, tapi kan rata-rata curhat yang tidak enak, ya kan? Lama makannya, kadang airnya tak ada, ya kan? Banyak nyamuk. Curhatnya yang tak bagus semua. Curhatnya dia tak sholat dulu di rumah, sekarang sholat, tak ada cerita. Tak pandai ngaji, tak ada cerita. Alhamdulillah Bu, dulu tak ngapal, sekarang apa? Itu biasanya nomor 16.
Nomor pertama curhatannya, ustadznya lalu, contoh. Terlambat masuk. Yang himatnya lambat. Oh, ini pokoknya curhatnya itu yang buru-buru aja dulu. Terakhir baru pening kepala orang tuanya, apa yang baik ini? Baru dia cerita. Ya alhamdulillah bisa sholat, bisa tahajud. Terakhir tuh, udah habis bahan. Curhat itu yang baik-baik. Yang tidak baik kita simpan. Supaya orang tua kita mendoakan baik. Jangan nanti kita menjadi penghalang orang tua kita dapat pahala, dapat kebaikan. Oh, kalau gitu pulang aja lah kamu. Kan tak jadi lagi kita belajar. Orang tua tidak jadi pahala lagi. Aturan dia tanam sana akhirat tak jadi. Asbab laporan kita. Ada masalah lapor sama ustaz. Ada masalah lapor sama guru kita dulu. Apa gini-gini, kita lapor dulu. Jangan ngadu sama orang tua. Kita belajar apalagi kita nih laki-laki akan calon pemimpin. Kalau pemimpinnya mentalnya goblok, memblek, bahaya ini. Mentalnya kerupuk, ya kan? Sikit-sikit merajuk, kena bully sedikit merauk, payah itu besok. Mesti kita nih, dari sekarang kita tanamkan. Punya target, setiap orang punya target. Enak. Setiap kita ini punya target. Apa kalau dihitung tuh? Kalau kan itu yang ada di pondok tuh. Ditanya guru kami sudah berapa kilo beras habis olehmu di sini. Ditanya seperti itu Lidan. Berapa tahun ya? Sekian tahun. Kalau makan kamu setengah cangkir. Taruhlah seminggu 1 kilo. Kali kamu udah 2 tahun, berapa kilo habis beras? Berapa uang orang tua habis? Berapa kamu yang sudah selesai bisa kamu kuasai? Sampai dibina seperti itu. Supaya menimbulkan gairah semangat kita belajar. Jangan sampai nanti orang tua ada kewalahan kita tidak selesai. Tidak ada anak itu bodoh. Tidak ada anak tak pandai. Semuanya bandai, semuanya baik. Tinggal kita mau tidak aja. Kan karunia Allah ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Semuanya bisa. Yang penting ada kemauan. Kalau ada kemauan, ada jalan. Kalau tidak ada kemauan, 1000 alasan. Semuanya gelar pantas ini. Semuanya pantas menjadi hafal Quran. Semuanya bisa. Tinggal mau tidak mau aja. Mesti ada 4. Pertama, niat sungguh-sungguh. Yang kedua, mesti ada tekad. Yang ketiga, harus ada nekat. Yang keempat, nangis. Tekad ada, nekat tidak ada. Itu bahaya juga. Tekad ada, nekat harus juga. Saya mesti, apapun terjadi. Begitu. Itu nekat namanya. Tekad udah, aku harus mesti diwujudkan. Apa buktinya? Tekad udah ada, nekat lagi. Apapun terjadi, aku mesti hafal 1 pojok setiap hari. Kalau ada hafal, aku udah tidur, aku udah makan, aku udah istirahat. Kayak gitu. Itu harus nekat ya. Yang keempat tuh harus nangis dia. Banyak nangis, minta kepada Allah. Ya Allah, ilmu Engkau yang benar. Kenapa hatiku kenapa yang hafal? Aku banyak noda dan dosa ya Allah. Kita nangis sama Allah, minta kepada Allah. Yang berikan ilmu siapa? Yang berikan mudah siapa? Kita minta kepada Allah, belajar minta. Ya Allah, dari kecil Ustaz. Mau dari kecil ini dilatih. Belajar nangis. Nak pandai nangis, pura-pura nangis. Nak bila cabai itu sedikit kan? Kan? Biar nangis, belajar nangis kepada Allah. Ini mesti. Supaya bagaimana apa yang diniatkan oleh orang tua kita, oleh pondok, oleh ustaz kita, maka dia kita tidak inginkan apa dari kalian semua. Inginkan kalian berhasil. Kalau kalian berhasil, kita senang aja. Jarang kita tengok santri itu, maaf. Kalau berhasil datang ke kita, saatnya ada motor gratis. Ada, ya kan?
Atau santri kita tuh berhasil dia jadi orang, Pak. Datang ya Ustaz, saya ada rumah hadiah tuh Ustaz. Belum ada lagi. Ya kan? Kadang-kadang parah pula, ini santri udah selesai nih. Nomor kita pun tak disimpannya, dia tanya kabar. Tak ada mati, Ustaz, tak belum, masih hidup. Kita tak ingin apa, tak ingin dunia dari kalian selesai, tak ada. Ingin yang kalian jadi berhasil, hafiz Quran, bisa berkiprah mengabdi kepada umat, bisa menyebarkan itu saja. Dan kesedihan kita mengajar atau kita punya pondok itu kalau santrinya tidak selesai, belum selesai pulang, itu sedih gitu. Kalau alasannya konkret apa-apa, ini gara-gara tidak bisa. Kita belajar agama ini dapat pahala 2, dan dapat pahala 1. Ibnu Hajar itu umurnya 40 tahun, belum bisa apa-apa, maka digelar Ibnu Hajar, anak batu. Nah, kalau otak kita tidak kayak Ibnu Hajar. Tapi ketika dia pulang tuh mau pulang ditengoknya ada batu air. Batu begitu keras itu bisa tembus oleh air. Masa otakku lebih keras pula daripada batu? Balik lagi pondok, belajar ya. Terbuka. Otak kita tidak seperti batu. Jadi setiap kita mesti berhasil. Kalau perlu dicatat di buku masing-masing. Saya masih selesai tahun ini 30 juz. Apapun terjadi. Maka jangan sering-sering pulang. Walaupun ada izin pulang. Kita 4 tahun di pondok. Pulang itu cuma meninggal ibu. Setelah itu tidak ada pulang lagi. Saya ada tekad. Kalau bapak saya meninggal baru pulang. Kalau selainnya itu saya tak pulang. Paman meninggal, nenek meninggal, sepupu meninggal, banyaklah info meninggal. Saya bilang bapak meninggal, enggak. Nah, kalau enggak pulang. Karena itu akan menjadi pengurang bagi kita semangat untuk belajar. Sering pulang tuh kurang. Apalagi maaf nih, semuanya kita punya Android di rumah, ya kan? Bukan 1 2. Semuanya kita punya motor. Kadang-kadang belum sampai lagi. Sudah bisa dia naik motor. Kalau berdiri dia tidak bisa dia megang motor. Kita biarnya. Ketika kita pulang, zaman kita dulu aja banyak yang tidak jadi. Asbab sering pulang. Pulang pertama kurang niat lagi. Pulang kedua kurang niat. Sering kali pulang akhirnya tak mau lagi. Tak semangat lagi. Akhirnya pulang dari pondok. Kalau kita pulang dari pondok nggak selesai ini, takut-takut ilmu nggak barokah. Kalau ilmu nggak barokah, jangankan mengajak orang lain taat, dia pun tak bisa taat. Ada kawan saya satu pondok. Waktu dia pondok, ketika dia mondok, dia bisa pulang kampung setiap tahun. Karena kita izinnya cuma sekali setahun, bukan Ramadan, bulan mana baru pulang. Dia bilang tak mondok lagi, jangankan pulang tiap tahun. Sholat berjamaah pun tak bisa. Bahkan sholat Jumat pun jarang-jarang. Ketika dia tinggalkan pondok, ketika dia tinggal pondok, tidak buat amal lagi, tak ikut dakwah pula lagi, tak bergabung dengan jemaah ini, hilang semua dia. Dia curhat sama saya. Mana kadang-kadang sedih dia. Dulu waktu di pondok bisa pulang kampung setiap tahun. Sekarang sudah tidak mondok lagi, sudah bekerja, dapat uang sendiri, hilang semua. Itu yang kita takuti. Itu masih hidup dunia. Alhamdulillah masih hidup, masih bisa dia tobat, ya kan? Kalau sempat terjadi yang lain, pulang pondok mati dia. Pulangnya kabur pula, dilantak mobil pula, kan ini hilang. Guru tak rela, orang tua kecewa, sangat sedih. Maka hati-hati. Pasti kita sampai selesai, apapun gak ada. Allah panggil mondok tahfiz Quran ini sama di mana-mana. Perasaan aja tuh, usaha senang, sama aja. Karena yang dia akan lapas. Kalau pondok alim beda. Karena kita belajar kita. Kalau tidak ada ngajar, tidak bisa. Kalau ini kan Quran kita baca tiap hari. Tidak ada ustaz pun bisa kita hafal. Tinggal setor aja. Dulu kita pernah itu